Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai fikih minoritas. Saya Rerinda Arum dengan NIM 84. Nama Siti Aisyah Febri Cahyaningrum, NIM 2406021100086. Nama Siti Kofiatus Salihah dengan NIM akhir 119. Jadi di sini saya akan membahas mengenai definisi fikih minoritas. Fikih minoritas adalah panduan hukum Islam yang disusun untuk membantu umat muslim yang hidup di negara-negara non-muslim. Artinya, fikih ini membahas persoalan-persoalan khusus yang muncul ketika seorang muslim berada di lingkungan masyarakat yang hukum, budaya, dan kebiasaannya tidak berdasarkan pada syariat Islam. Kondisi seperti ini tentu berbeda dengan muslim yang hidup di negara mayoritas Islam, karena banyak aturan atau tradisi masyarakat sekitar yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam situasi seperti ini muncul tantangan bagaimana caranya seorang muslim tetap bisa menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa, zakat, pernikahan, atau mengonsumsi makanan halal. Tetapi pada saat yang sama tetap bisa beradaptasi dan hidup harmonis dengan masyarakat setempat. Nah, disinilah fikih minoritas berperan. Fikih minoritas bertujuan untuk memberikan bimbingan agar umat Islam tidak terjebak dalam dua sikap ekstrim. Pertama, terlalu kaku dalam menjalankan agama sehingga sulit bergaul atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman dengan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu terlalu longgar sampai meninggalkan sebagian ajaran agamanya hanya karena ingin menyesuaikan diri. Dengan kata lain, fikih minoritas adalah jembatan yang menolong umat Islam minoritas agar tetap teguh menjalankan syariat, sekaligus bisa menjalin hubungan baik dengan lingkungan yang berbeda keyakinan. Inilah mengapa fikih minoritas sangat penting dipelajari, terutama di era globalisasi sekarang, ketika banyak muslim yang tinggal belajar atau bekerja di negara non-muslim. Kemudian yang kedua yaitu tujuan fikih minoritas. Tujuan yang pertama adalah memudahkan muslim dalam menjalankan ibadah. Seperti kita tahu, hidup di negara non-muslim tentu menghadirkan tantangan. Misalnya sulit menemukan makanan halal, waktu sholat yang berbenturan dengan aktivitas kerja atau sekolah, hingga perbedaan aturan dalam pernikahan. Fikih minoritas hadir untuk memberikan solusi agar ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya tetap bisa dilakukan dengan baik, meskipun berada di lingkungan yang berbeda. Tujuan yang kedua adalah menjaga identitas Islam. Hal ini penting supaya umat Islam tidak kehilangan jati diri mereka, meskipun berada di tengah masyarakat yang mayoritas berbeda budaya dan agama. Identitas Islam seperti berpakaian sopan, makan halal, serta memegang teguh prinsip-prinsip syariat harus tetap dipelihara, agar muslim tetap memiliki ciri khas dan tidak larut dalam budaya sekitar. Tujuan yang ketiga adalah menciptakan kehidupan damai bersama masyarakat. Fikih minoritas tidak hanya berfokus pada bagaimana muslim menjaga ibadah pribadi, tetapi juga mengajarkan bagaimana mereka berinteraksi secara baik dengan masyarakat sekitar. Umat Islam diajarkan untuk tidak menimbulkan konflik, melainkan justru ikut menjaga kedamaian, toleransi, dan keharmonisan hidup bersama. Kemudian, mengapa fikih minoritas itu sangat penting? Yang pertama, karena banyak muslim hidup sebagai minoritas di negara lain. Saat ini jutaan muslim tinggal di negara-negara non-muslim, baik karena alasan bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjadi warga negara di sana. Misalnya di Eropa, Amerika, Australia, dan juga sebagian wilayah Asia. Kehidupan di negara seperti itu tentu penuh tantangan, misalnya sulit menemukan fasilitas ibadah, makanan halal, atau perbedaan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu aturan negara seringkali berbeda dengan hukum Islam. Negara non-muslim umumnya tidak menggunakan syariat Islam
sebagai dasar hukum, sehingga banyak hal berbeda dengan kebiasaan umat Islam. Misalnya dalam hal warisan, pernikahan, perceraian, hingga hari libur keagamaan yang tidak sama dengan hari besar Islam. Perbedaan inilah yang bisa menimbulkan kebingungan bagi muslim minoritas jika tidak ada panduan yang jelas. Yang ketiga yaitu perlunya panduan agar tetap taat agama sekaligus menaati hukum negara. Seorang muslim yang memang wajib berpegang pada syariat Islam, tetapi pada saat yang sama juga harus menaati aturan negara tempat tinggalnya, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan iman. Jadi boleh saja. Nah, disinilah fikih minoritas hadir, yaitu sebagai panduan agar umat Islam tetap bisa menjalankan ajaran agamanya dengan konsisten, tetapi juga tidak melanggar hukum negara yang berlaku. Kemudian prinsip dasar fikih minoritas, yaitu yang pertama tetap berpegang pada nilai Islam. Muslim harus menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan utama dalam hidup, walaupun berada di lingkungan yang berbeda. Contohnya, sholat, puasa, zakat, dan kewajiban agama lainnya tetap dijalankan. Kemudian yang kedua, mengambil keringanan hukum jika perlu atau rukhsah. Rukhsah adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan jika ada kesulitan besar. Keringanan ini tidak menghapus ibadah, tetapi membuatnya lebih mudah dilaksanakan sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan bersama. Muslim dianjurkan mencari jalan yang membawa manfaat dan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Menghindari sikap yang menimbulkan konflik dengan tetangga atau pemerintah. Yang keempat, menjadi warga negara yang baik. Muslim tetap wajib mematuhi aturan negara selama tidak bertentangan dengan iman dan ibadah. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau melanggar hukum, dan menjadi teladan yang baik sehingga kehadiran Muslim diterima dan dihormati oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, metode yang digunakan yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk memikirkan ulang hukum Islam agar sesuai dengan situasi dan tantangan baru. Digunakan ketika tidak ada hukum yang jelas di Al-Quran atau hadis untuk masalah tertentu. Contohnya, menentukan cara sholat Jumat jika tidak ada masjid, atau cara menentukan waktu puasa di negara dengan siang atau malam yang dalam keadaan ekstrim. Yang kedua, maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Maqasid syariah adalah tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang ketiga, urf atau budaya kebiasaan lokal. Urf adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat yang boleh dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan Islam. Membantu Muslim beradaptasi dengan lingkungan. Contoh fikih minoritas. 1. Menentukan sholat di negara dengan siang atau malam panjang. Yakni di negara-negara dekat kutub, misalnya Norwegia, Islandia, siang bisa sangat panjang di musim panas atau malam sangat panjang di musim dingin. Nah, solusi yang dapat kita ambil yaitu mengikuti jadwal sholat negara muslim terdekat atau memakai perhitungan jam tertentu yang disepakati oleh ulama. 2. Mengatur sholat Jumat bagi pekerja di negara non-muslim. Tidak semua perusahaan memberi izin khusus untuk sholat Jumat. Nah, solusi yang dapat kita ambil yakni meminta izin cuti atau waktu istirahat lebih lama di hari Jumat, atau mengadakan sholat Jumat di kantor atau rumah bersama rekan muslim jika tidak ada masjid terdekat. Kemudian yang ketiga, menentukan cara membeli makanan halal atau memilih pekerjaan di negara non-muslim. Nah, makanan halal mungkin sulit didapatkan dan beberapa pekerjaan bisa berhubungan dengan hal yang dilarang. Contohnya, menjual minuman keras. Solusi yang dapat kita ambil, membeli daging bersertifikat halal atau memilih menu vegetarian atau seafood jika daging halal tidak ada. Keseimbangan antara fleksibilitas dan ketaatan. 1. Kekhawatiran hukum Islam jadi terlalu longgar. Sebagian orang takut fikih minoritas membuat aturan Islam jadi terlalu mudah, sehingga orang meninggalkan kewajibannya. Ada yang menganggap fikih minoritas membuka peluang bagi muslim
untuk mengabaikan hukum Islam demi menyesuaikan diri dengan negara non-muslim. Solusi yang dapat kita ambil harus dijelaskan bahwa fikih minoritas hanya memberi keringanan dalam kondisi darurat atau sulit, bukan menghapus kewajiban. Kedua, perlu ulama yang ahli. Tidak semua orang boleh menetapkan hukum sendiri. Nah, di sini itu fikih minoritas harus diputuskan oleh ulama yang memahami Al-Quran, hadis, dan konteks kehidupan di negara non-muslim. Jika disalahgunakan oleh orang yang tidak ahli, bisa menimbulkan praktik atau hukum-hukum yang menyimpang. Kemudian ketiga, keseimbangan antara fleksibilitas dan ketaatan. Fikih minoritas harus mencari titik tengah antara memudahkan umat dan menjaga agar tetap taat kepada syariat. Terlalu kaku atau terlalu ketat bisa membuat muslim kesulitan menjalankan agama. Terlalu longgar bisa membuat identitas Islam juga hilang. Maka diperlukan panduan yang seimbang agar muslim tetap teguh beragama tetapi juga bisa hidup damai bermasyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil yakni fikih minoritas adalah panduan penting bagi muslim yang hidup di negara non-muslim. Dengan fikih minoritas, muslim tetap bisa menjalankan ibadah, menjaga identitas Islam, dan hidup harmonis dengan masyarakat sekitar. Prinsip yang dipegang adalah bijak, yakni menyesuaikan diri tanpa meninggalkan ajaran. Kemudian fleksibel, yakni memanfaatkan keringanan rukhsah tersebut jika kesulitan. Kemudian menjaga iman, yakni tetap sholat, puasa, dan menjalankan syariat. Kemudian hidup rukun, yakni taat hukum negara, berkontribusi positif, memberi contoh baik. Dengan menerapkan fikih minoritas, muslim bisa menjadi hamba Allah yang taat, warga negara yang baik, dan pembawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.